Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifal i'tiqadu bisam'illahi ta'ala, bagaimana meyakini terhadap sifat sama'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bisam'i, yaitu bahwa meyakini kita sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu disifati dengan mendengar, wa annahu yasma'u kulla syai'in, dan bahwasanya Allah itu mendengar akan segala sesuatu, sirran kana au jaharan, sepelan adalah sesuatu itu atau kencang. Lakin sam'ahu subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina, akan tetapi pendengaran Allah itu tidak sama seperti pendengaran kita. Fa inna sam'ana biwasitatil udhuni, maka sesungguhnya pendengaran kita yaitu dengan media telinga. Wa sam'uhu subhanahu wa ta'ala laisa biwasitati syai'in, dan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dengan media apapun, perantara apapun. Wallahu a'lamu bissawab. Kita bedah. Saudara-saudara sekalian, seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, kayak yang ngaji nih, udah 15 tahun belum? Belum wajib. Ini yang baju hitam nih udah belum nih? Wah, udah kelewat juga. Yang 15 tahun ke atas akalnya sehat, wajib meyakini seyakin-yakinnya Allah itu Tuhan yang mendengar. Jadi Allah itu mendengar. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mengimani Allah itu mendengar? Begitu. Bagaimana cara kita mengimani bahwa Allah itu zat yang mendengar? Jadi jawabannya, kalau ada yang nanya, kita kudu yakin seyakin-yakinnya Allah itu memiliki sifat namanya sama. Sifatnya namanya sama. Bahasa Indonesianya jadi mendengar itu sifat Allah. Selain Allah tidak mendengar. Yang mendengar cuman Allah. Andai selain Allah mendengar, pastikan dikasih alat mendengar oleh Allah, namanya telinga. Kalau Allah mendengar, dan mendengarnya Allah itu tidak sama dengan kita. Kalau kita yang didengar suara pun harus ada kriterianya. Kalau Allah yang didengar apa saja, benda didengar, suara didengar. Tuh kalau Allah, karena memang beda dengan kita. Yakini itu. Allah mendengar benda, juga mendengar suara. Ini melotot ada nyawanya enggak ini? Jadi Allah tuh mendengar benda dan mendengar
Kalau kita suara aja, benda enggak bisa dengar. Kalau kita, kalau Allah mendengar benda, mendengar suara. Kalau kita mendengar suaranya terbatas. Kalau pelan kagak dengar. Dalam hati enggak dengar. Bini kita ngomel-ngomel sama kita, geblek lubang jadi laki di hati. Dengar enggak? Enggak. Kalau Allah mendengar walaupun dalam hati. Allah tuh. Nih ngaji nih malam Rebo mau pelihun berai mulu. Allah mendengar tuh. Walaupun gurunya enggak dengar. Gurunya sih enggak dengar enggak. Tetapi Allah dengar. Allah dengar. Mau pelan, mau kenceng. Kalau kita kalau pelan enggak kenceng. Kalau kenceng belum tentu. Kalau dekat baru kenceng. Yang kenceng di Bayoran kedengeran enggak? Tuh. Kita mah banyak aturan. Kenceng kalau jaraknya dekat. Baru dengar. Kalau Allah lain, mau kenceng mau pelan endumel di hati aja didengar. Ini bagaimana sih ini ya corona ini ya. Ya Allah, dagang payah, cupang masih payah bangetnya. Di hati endumel, Allah mah dengar. Dengar Allah, kita tak dengar. Karena apa? Karena kita mendengarnya pakai alat, namanya telinga. Ini alat dengar, tapi mendengarnya mah Allah kasih. Mendengarnya mah bukan kita mau, bukan. Allah kasih dengar. Walaupun ada telinganya kenceng, kalau Allah kagak kasih denger, kagak Contoh, lakan Masjid Muflihun nggak jauh banget dari rumah kita, paling 100 meter. Cuman kalau adzan hayya 'alas shalah nggak denger, tapi suara dangdutan di RW sebelah jauh kedengeran. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi ngapa ya? Milih gitu loh, milih dengernya gitu. Ini nih Allah dengar gitu. Allah tuh mau kita pelan, mau kita kenceng, mau dalam hati, semuanya ndak ada yang tidak didengar sama Allah. Makanya saya sering berkata, kita tuh dan yang Allah paling dengerin orang doa tuh kalau doanya keluarnya dari hati, bukan dari mulut. Sebab Allah mah yang dipandang hati. Jadi sehingga yang diperhitungkan suara hati. Doa itu harus tulus. Innallaha yastajibu du'aan min innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa yang timbul dari hati yang tidak konsen, yang lalai. Jadi yang serius dari hati. Kita tuh kalau doa ndak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi yang paling didengar sama Allah adalah hati. Hati yang didengar sama Allah, bukan mulut, bukan. Maka doa tuh biar ndak usah bahasa Arab, asal tulus dari hati, kasih Allah. Nih kita yang hadir, kita gambarin. Ini yang hadir di Masjid Al-Muflihun, kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Kayaknya yang diem-diem nih pengen miskin kayaknya. Nih kita yang ngaji di masjid nih pengen kaya, pengen miskin?
pengen kaya. Itu pengen kayanya dari mulut apa dari hati? Ini yang benar nih. Pengen kayanya dari mulut doang apa dari dalam hati? Serius apa enggak? Pengen kayanya nih serius. Baik. Yang dinilai doa itu oleh Allah dari hati, bukan dari mulut. Sedang doa yang dari mulut itu sebentar, habis sholat paling. Kalau juga ziarah ke kubur orang tua atau ke makam wali doa. Kalau juga malam bangun tahajud doa. Pagi kalau juga duha doa. Kehitung. Paling di jumlah jar majrur sejam dah. Paling banyak 2 jam doa yang dari mulut. Sedang sehari semalam berapa jam? 24 jam. Berarti yang 22 jam doa dalam hati, yang 2 jam doa dari mulut. Banyakan yang di hati, banyakan di mulut. Di hati. Jadi pengen kayanya dari mulut apa dari hati? Dari hati. Baik. Begini, pagi-pagi ada yang datang ke rumah kita, ngetok pintu, tok tok tok. Waalaikumsalam. Ini bang, saya habis jual ikan cupang, menang. Jadi kontesnya, jadi saya bagi sama abang. Kita dibagi 3 juta pagi-pagi. Alhamdulillah 3 juta. Begitu. Adem. Selang sejam ada yang ngetok pintu rumah kita dengan salam yang cukup pelan. Assalamualaikum. Ini yang datang siapa ini? Iya, pengemis. Bawa mangkok. Yang datang. Ini dari 2 orang yang datang ke rumah kita. Ini mumpung di masjid, kudu jujur. Yang paling seneng banget di hatinya yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Iya. Jadi yang pertama, yang pertama, iya, karena kita dibagi jadi kita tuh di hatinya berarti senangnya dibagi apa membagi? Senangnya dibagi. Udah jujur tuh? Baik. Kalau senangnya dibagi, kira-kira ama Allah nih orang kudu dikasih kaya, kudu dikasih miskin? Nih ama Allah nih, kira-kira kudu dikasih kaya, dikasih miskin? Emang apa? Pengennya dibagi. Orang pengen dibagi tuh pengen kaya, pengen miskin? Ini yang jujur nih. Orang yang pengen dibagi tuh pengen kaya, pengen miskin? Pengen miskin. Maka kalau kita miskin tuh jangan salahin. Karena memang kepengenan kita di hatinya. Begitu. Ini ada nyawanya apa kagak ini melotot nih, kan ngeri juga sayanya ya kan, gitu. Kalau yang kedua datang tuh kita disuruh membagi. Orang yang di hatinya pengen membagi kudu dikasih miskin, kudu dikasih kaya? Kaya. Jadi selama kita di hatinya pengennya dibaginya adem kata sedali, ini repot, susah kita, benar. Karena 24 jam kita sholat duha ya paling 10 menit tuh minta kaya kan sholat duha. Habis itulah kita malam baca ratib ya paling setengah jam, kadang nggak nyampe, buru-buru ya kan, begitu. Setengah jam lah, paling 2 jam kita doa minta rezeki.
Paling lama. Lah yang 22 jam minta apa? Minta dibagi. Berarti minta kaya minta miskin. Jadi kalau kita miskin nih, kalau mau jujur, ulah Allah, ulah kita. Ini yang bener nih. Ulah Allah, ulah kita. Ulah kita. Kenapa ulah kita? Pengennya dibagi. Mulai malam ini kita rombak. Kalau memang serius pengen kaya, kita latih pengennya membagi. Jadi kalau Jumat ada kotak amal di Muflihun tuh, jangan pura-pura merem. Itu pura-pura merem, udah lewat aja melek. Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan, isi aja begitu. Biar 100 perak nggak apa-apa, karena mampunya segitu. Kata Nabi, sabaqo dirhamun alfa dirham. Duit seperak bisa lebih tinggi di mata Allah dibanding 1.000.000. Orang sedekah 1.000 sama 1.000.000 di mata Allah masih gedean 1.000, kata Nabi. Wa madzaka ya Rasulullah, itu bagaimana ceritanya? Kok 1.000 sama 1.000.000 gedean 1.000? Ada orang punya duit 10.000. Sedekah 1.000.000, sedekah 1.000 berarti 10%. 10%. Begitu. 10% ya? Iya, wong punyanya 10.000. Ada orang punya duit 100 juta. Sedekah 1.000.000 berapa? 1%. Tinggian mana? Nah, jangan malu. Biar 1.000 nggak apa-apa, kotak amal tuh diisi. Kan makanya kata kiai-kiai kalau Jumat tuh bawanya baju koko, jangan kaos. Mana kaos partai lagi. Jangan pakai baju koko. Baju koko kantongnya berapa? 3. Isi. Begitu buat parkir motor. Kan begitu. Isi kotak. Biar 1.000 nggak apa-apa, isi. Namanya orang pengen kaya. Sebab kalau berbagi tuh kayak orang mancing. Orang mancing ke Teluk Naga. Biasanya mancingnya di mana ya? Oh, Cipondo. Gitu. Itu kalau mancing kailnya tuh nggak dikasih pelet, ditaruh di rawa Cipondo. Gitu. Dapat ikan nggak? Hah? Emang apa? Hah? Salah. Emang apa? Kata ikan ente pelit. Kata ikan ente pelit. Kalau pengen dibagi sama Allah, berbagi dulu. Makanya kailnya dikasih pelet. Berbagi. Karena dengan berbagi bakal dibagi, dapat ikan. Tuh begitu. Ngisi kotak amal Jumat tuh namanya mancing. Begitu. Bisa dagang cupangnya laris, bisa warungnya laris. Itu terserah Allah nanti. Terserah Allah. Karena yang didengar oleh Allah yang di dalam hati. Gitu. Mampunya sekian. Begitu. Allah tuh dengar sama kita. Dengar. Waduh, kita nggak punya buat berbagi, nggak ada. Minimal doa. Ya Allah, moga-moga yang nyumbang di Masjid Al-Muflihun tuh Jumat kasih rezeki yang luas. Begitu minimal, kalau nggak kuat ngisi kotaknya.
Ya doa juga nggak kuat, minimal diem. Itu udah nyumbang kagak, nyelak mulu pengurus. Bisa sakit nih pengurus. Jangan-jangan pengurus sakit ini kan dicelak mulu ini. Begitu. Jadi udah nyumbang kagak, nyelak mulu. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Bagaimana ya? Allah tuh dengar yang di hati kita. Jadi yang baik-baik, yang baik-baik dengar, karena pendengaran Allah tak terhalang oleh sesuatu. Pendengaran Allah mau jauh mau dekat buat Allah sama saja. Mau kencang mau pelan buat Allah sama saja. Doa di Mekah, doa di Muflihun, ini biar jelas buat Allah sama. Gue mau ke Mekah, mau ngapain? Mau doa? Enggak usah, di sini aja. Dianggap di Mekah doanya lebih dekat sama Allah, sama masih di bumi-bumi juga. Yang penting mau tulus saja doanya. Biar kata di Masjid Muflihun, kalau serius doa di masjid kampung kita, asal khusyuk tuh Jumat tuh doa. Tidak sedikit teman-teman kita mustajab, asal khusyuk. Ada teman kita sampai 2021 belum laku, masih bujangan aja, belum laku. Doa 1 Januari, ya Allah ini udah 2021 ya Rabb, saya pengen hidup saya ini setiap harinya dikelilingi wanita-wanita ya Rabb. Alhamdulillah sebulan tuh Februari, enggak pakai 2 bulan jadi tukang sayur keliling. Iya, karena doanya pengen tiap hari dikelilingi wanita-wanita. Akhirnya tiap hari dikelilingi lah. Iya, wanita juga, biar kata mak-mak juga deh. Gitu. Wanita bukan itu? Wanita. Emang begitu. Biar di kita manjur. Doa yang penting khusyuk. Banyak tuh teman-teman kita kalau Jumat tuh ada yang doanya begini, ya Rob, hamba ini bingung, hamba pengen rezeki hamba itu ya Rob, nggak usah jauh-jauh, kami pengen diberi rezekinya di rumah aja, goyang-goyang kaki dapat duit sebulan itu tukang jahit. Jadi nggak kemana-mana, di rumah aja goyang-goyang kaki doang dapat duit ya. Pokoknya manjur, asal khusyuk, asal khusyuk. Doa sama Allah tuh, doa. Jangan ragu, jangan, yang mantap, yang mantap. Allah dengar. Jadilah kalau kita minta nih sama Allah belum dikasih, jangan dianggap Allah nggak dengar, salah. Penyebabnya karena kita belum serius. Yakini begitu tuh. Kalau kita doa jualan cupang kok belum meleduk-meleduk juga, emang kompor pakai meleduk. Nih belum serius, belum. Kalau udah serius dikasih. Contohnya baik. Pagi-pagi tuh baik, kata maknya, bentar baba lu mau main sepeda ke Green Lake, bentar dulu, nih zaman corona begini pengen cari angin segar, tar lagi goreng tempe dulu, tar dulu, kata maknya, tar dulu. Akhirnya kata si bayi, apa dianggap nggak serius saya ini ya? Maka bayi langsung aja begitu. Kira-kira ibunya yang lagi goreng tempe tuh ditinggal nggak? Kenapa? Udah serius. Oh serius, lapar dia.
Begitulah kita doa, jangan-jangan belum dikasih nih sama Allah karena kita dianggap belum serius. Doanya habis sholat doang, malam masih ngorok, malamnya enggak bangun. Lah kan yang tidur ampe ngorok orang seneng orang susah. Hah? Orang seneng orang susah. Orang seneng. Orang susah mau kayak anak muda pacaran diputusin sama ceweknya, kagak bisa tidur malamnya. Bener nggak? Kenapa toh nggak bisa tidur? Aduh, gue lagi susah. Orang susah sama dengan nggak bisa tidur malamnya. Kalau model kayak kita ini malamnya tidur nggak? Ya Allah, boro malam di majelis guru baru bismillah aja udah 5 waktu kata kita. Boro itu sih bukan orang susah. Kita mau orang apa? Orang seneng, cuman selalu keluar dari mulutnya ngakunya iya, akhirnya dikasih susah sama Allah. Kalau orang susah malamnya melek duduk, dah nggak usah bahasa Arab, minta sama Allah bahasa Indonesia aja yang kita bisa. Ya Rabb, saya punya anak-anak sekolah saya kagak, tapi bayaran kudu, mana yang ngajarin bini lagi begitu. Tapi bayaran kudu, duit dari mana? Kerja di kayak begini. Ya Rabb, kami yakin Kau mah Tuhan yang kuasa, memberi hamba rezeki dari jalan mana saja. Tolonglah ya Rabb, beri hambamu rezeki. Ya Rabb, kasih rezeki bila syaratnya rezeki karena dosa hamba. Ya Rabb, ampuni dosa hamba, curahkan rezekimu ya Rabb. Terus aja ngomong aja. Malam tuh jangan ngorok terus, jangan. Pegel punya anak ini, kalau pegel malam begitu. Anak ya Allah mabok-mabokan, diatur susah sama Allah malam. Kalau kita mau ke masjid Muflihun ada anjing ngeganggu kita mulu, jangan diurusin, anjingnya capek. Laporin sama yang punya, bang nih anjingmu ini loh bang ngeganggu banget, mau ke Muflihun tolonglah dirawat. Nurut sama yang punya. Ini anak kita ini punya Allah, laporin sama Allah. Ya Rabb, anak saya ini nggak denger banget omongan saya. Ya Rabb, Kau yang mampu memberi pendengaran, tolonglah anak saya ya Rabb, biar dengar nasihat saya, biar nggak bengat. Harta saya ini nggak ada kecuali anak doang. Apalagi saya, kalau tetangga saya sih bandanya banyak, dia mati bisa dia sedekahan. Kalau saya mati siapa? Harta nggak ada, anak bengal. Ya Rabb, tolonglah biar nurut anak saya. Ya Allah, ngomong aja sama Allah, ngomong aja malam. Jangan pelan-pelan yang kenceng, nggak apa-apa di rumah mah. Ngomong aja. Kenapa kenceng? Emang Allah budak? Bukan, biar mulut kita ibadah. Kenceng nih biar mulut kita ibadah. Kalau tidak niat begitu, dari rumah aja pakai video, disetelin aja di Muflihun ya kan, kirim sedali ini videonya, kan sekolahnya juga begitu beliau. Lah kan kaki saya kagak ibadah, kan begitu, nggak bisa silaturahim ya kan, yang nggak kayak begitu. Mau bagaimana? Begitu, guru nggak kenal murid, yang SD ngamuk banget, yang TK nih mau SD, mah ayo dong mah pengen sekolah ini. Nggak boleh sekolah, nah. Ini seragam buat apa? Begitu pakai foto copot kayak orang gila mah. Kata Maya, oh iya, apa gila apa kagak? Mas juga gak ngerti. Dari zaman Kibenen, tahu Kibenen nggak? Begitu baru ngalamin kayak begini, begitu. Ya Allah, kita sama Allah ngomong aja, sama Allah ngomong. Bukan karena biar Allah budak, bukan.
biar mulut kita ibadah. Teriak. Saya sering kalau dikir itu yang kencang suaranya. Buat apa ngegantiin teriak-teriak tuh? Kalau tengkar, kalau ribut di jalanan tuh, ini teriak buat gantiin dosa-dosa yang kagak. Suara kita tuh. Begitu. Karena itu saudara, Allah tuh maha mendengar. Kalau Allah maha mendengar, maka Allah kasih di zaman akhir tuh namanya masker. Tujuannya apa masker itu? Biar kita punya mulut dijaga. Karena Allah maha mendengar omongan-omongan buruk, dijaga. Jangan sama bini geblek lu. Kalau geblek beneran repot, udah bini atu-atunya. Jangan yang bagus saja ngomong. Sebab Allahnya dengar, dicatat, manjur lagi. Apa enggak repot? Jangan sama anak tuh anjing lu, repot. Begitu. Jangan. Harus dijaga. Karena apa? Didengar sama Allah. Ngeri. Maka ngomong yang bagus-bagus. Jangan yang buruk-buruk. Naik mobil, ada motor nyalip kita. Uang. Apa kira-kira yang keluar dari mulut kita? Hah? Iya, apa yang keluar dari mulut kita kira-kira? Iya sial, mampus lu, begitu ya? Mampus lu. Manjur. Akhirnya yang nyelip itu nyungsruk. Kata kita tuman, apa itu tuman itu ya? Syukurin loh begitu. Kita ke kantor, nyampe kantor telepon bunyi, ponakannya kecelakaan di jalan, jatuh. Begitu, dia minjem motor temennya. Lah, yang kita biang mampus itu ponakan diri. Nyesel nggak? Jangan begitu. Lagi mampus lu. Kira-kira denger nggak itu orang yang naik motor tuh? Kagak. Terus kita marah sama siapa? Dia denger kagak. Nah, rugi kita. Jangan. Allah tuh dengar. Minta aja sama Allah. Jangan sungkan. Terus aja. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Masih nggak ngaji hikam, Yai Husin? Oh masih. Udah tamat belum? Belum. Udah nyampe hikmah berapa ya? Baru 70 ya. 70 belum masuk yang bunyi ini. Mata atlaqa lisanaka fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Kata Ibnu Athaillah, manakala Tuhan lancarkan lidah Anda untuk meminta, yakini bahwa dia sebetulnya kepengen memberi kepada Anda. Kalau kita doa, itu Allah yang kasih mudah mulut kita. Kita mau doa mah kurang mau. Adanya ngeluh mulu. Ada nggak orang yang ngeluh? Nggak ada, alhamdulillah. Ngeluh itu kayak makan kuaci seember. Makan kuaci rebo. Ini apa ini? Mam rebo. Besok dah kuaci rebo. Kuaci rebo seember. Apa hasilnya kalau makan kuaci seember? Kenyang enggak, pegel iya. Betul enggak? Kenyang kagak, pegel iya. Orang ngeluh begitu. Masalah beres kagak, pegel
Iya, udah dah. Jangan ngeluh. Yang positif aja sama Allah. Yang positif. Karena sampai sekarang masih dikasih makan, masih hidup, masih sehat, biasa aja. Nggak usah berlebihan. Ada teman kita tinggalnya Pondok Kacang Timur, pakai kirim WA sama saya, guru maafin saya seluas-luasnya bila saya di majelis banyak yang kurang adab, banyak nggak benar atau apa saja. Saya tanya, emang kenapa Pak Haji? Saya positif. Positif apa? Corona. Emang mati? Yang kagak-kagak aja pakai wasiat segala macam. Saya omelin. Pakai wasiat segala macam kayak begini. Oh no. Telepon Nopik. Minta obat sama dia. Sembuh alhamdulillah. Orang kayak bakal mati aja. Yang kagak. Biasa aja. Orang pasar Lembang aja biasa aja, nggak jaga jarak ngapa. Hidup sampai sekarang, bener nggak? Begitu. Pasar malam apa ya? Malam Rebo. Ini malam ini nih. Waduh. Pantas kalau ngaji dikit, separuh di pasar nih. Gitu. Waduh, separuh di pasar. Kalau diganti nih malamnya jangan malam Rebo kalau begitu. Ribet ini urusannya. Pasar sama Madis pasti ramian pasar ini. Begitu. Jadilah kita orang doa aja sama Allah, doa. Jangan nggak doa. Nabi Ibrahim alaihissalam minta keturunan tuh dari mulai doa Rabbi habli minas solihin. Doanya begitu. Rabbi habli minas solihin. Duhai Allah, berilah kami anak keturunan daripada anak-anak yang soleh. Itu enggak berhenti sampai 80 tahun baru Allah kasih. Sesudah 80 tahun wirid kasih anak, dikasih nama Ismail. Apa Ismail? Isma itu pengijabahan, El itu Tuhan. Karena bahasa Ibrani itu Bet El gitu, gereja Betel gitu, rumah Tuhan gitu. Immanuel, iman kepada Tuhan gitu. Ismail, pengijabahan Allah. 80 tahun doa. Itu pengijabahan Allah. Saudara minta kaya, minta aja sama Allah. Baca sholawat, baca. Syukur-syukur kuat 3001 sehari sambil jagain cupang nggak apa-apa. Yang pendek aja 3001 itu cuma setengah jam sekali duduk. Beneran. Kalau mau rada pelan ya paling nggak 35 menit lah. Baca aja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, segitu aja, jangan banyak-banyak. Sallallahu ala Muhammad itu 101 menit, 100. Maka 1000 tuh 10 menit, 2000 20 menit, 3000 30 menit. Sambil bengong nggak apa-apa. Sallallahu Muhammad. Tapi jangan 3000, 3001. 1000 biar kita sukses di dunia. 1000 biar kita sukses di kubur. 1000 biar kita sukses di akhirat. Udah berapa tuh? 3000. 1 biar teman-teman kita sukses. 1 aja buat temen. Begitu. Bacanya sallallahu ala Muhammad. Sambil bengong nggak apa-apa. Jaga warung sambil nunggu pembeli. Sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lihat aja grafik usahanya. Kalau nggak tinggal, wis subur. Bener-bener.
Nggak ada cara. Orang yang pengen subur kudu deketi Tuhan yang maha memberi kesuburan. Pintunya Rasulullah. Itu pintu menuju Allah. Rasulullah. Baca sholawat aja. Paling pendek. Kalau saudaranya enggak kuat, yang pendek 100 habis sholat. Habis sholat 5 waktu tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu 100. Kakinya masih tasawuf akhir, belum sila. Kakinya. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ntar istighfarnya ntar belakangan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Udah 100 baru istighfar dan seterusnya. Astagfirullahaladzim dan seterusnya. Begitu. Wis subur. Punya anak gampang dia nyari kerjanya. Bini kita nurut sama kita. Nurut beneran asal diamalin. Sallallahu alaihi wasallam. Ini aja, jangan jauh-jauh. Tapi kalau pengen cupangnya bener-bener meleduk ya 3.000. Speednya jangan yang kecil. Begitu lah, mancing di rawa Cipondo pakai pelet biasa sama keju kerap, ikan juga ngerti pelet biasa paling juga betok ya kan dapatnya. Pengen bandeng ya nggak dapet pelet biasa. Ikan juga ngerti, ikan milenial paham. Peletnya kudu yang mahal, mahalan dah 3.000 atu. Tapi kalau habis sholat 100 itu apa? 33 buat kita sukses di dunia, 33 buat sukses di kubur, 33 biar sukses di akhirat. Udah berapa tuh? 1 biar yang teman kita kenal, baik di kampung mau di tempat kerja, semuanya diberi kesuburan. Begitu. Allah dengar, baca, jangan enggak subur. Cuman watak kita ini suburnya pengen, wiridnya ogah. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Rada repot, ringan, setengah jam. Nonton bola itu 1,5 jam. Kalau ada bola tuh, setengah jam nggak apa-apa. Sambil liatin cupang aja ini avatar. Ya apa namanya? Iya begitu dah, gitu. Kata yang main cupang nggak apa-apa. Silakan Ustaz. Baca, ajarin bininya, anaknya, ajarin bininya. Kalau lagi main, maka waktu duduk, denger adzan, kan lagi main kan nggak sholat, denger adzan duduk, tasawuf akhir baca sallallahu alaihi Muhammad. Bininya begitu, anaknya ajarin semuanya. Bilang sama bini, abang nggak minta apa-apa, baca sholat aja 100 habis sholat. Nah, nggak usah yang lain. Sama anak begitu, bantu abah biar bisa kerja ke Samari. Habis sholat 100 Sallallahu Muhammad 100 ya. Pisubur beneran, bener subur. Utang mau numpuk kayak apa, bayar. Itu sholawat. Jalannya Allah kasih nanti. Pokoknya proposal kita ajuin. Masa proposal 3.001 nggak ada yang nembus? Lotre aja 36 kotak kita isi, nembus. Main lotre, bener nggak? Ini 3.000 atu, nembus. Jangan takut. Proposal ajuin nama Allah. Nih dari ini malam sampai tahun depan pada tanggal yang sama. Tanggal berapa ini ya? Tanggal 2 Maret. Baik. Lihat tahun depan. Yang penting gak putus. Begitu. Sama ratib. Jangan tinggal.
ratib badad tuh. Pokoknya teman-teman majelis, bila dia baca ratibul haddad, baca. Tapi tolong tuh yang inakasemu doa tuh diam dulu. Pokoknya Allah mahid nabi taqal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud doa. Kalau rame-rame imamnya bilang, jamaah ayo pada doa minta sama Allah. Barang 2 menit mau diam. Itu manjur banget. Sehari sekali ratib. Jangan nggak dibaca-baca. Subur nanti bener. Saya ini menyuruh sama teman majlis ratib selawat. Udah ini aja amalan. Nggak usah yang lain, nggak usah. Pergi ke dukun-dukun ke Gunung Lawu, mau ngapain, capek kakinya, buat sini aja, ribet-ribet. Udah 3001 kalau kurang mesepitnya, minimal 100 habis sholat. Dua-duanya bagus. Begitu amaratib, jangan tinggal sehari sekali. Lihat usahanya bapak-bapak, benar-benar wong Allah yang datang. Gedor Allah lewat sholawat. Itu begitu. Jadi pintu kita menuju Allah Rasulullah, pintu kita menuju Rasulullah sholawat. Sholawat. Jangan tinggal, jangan. Benar-benar. Saya pengen teman-teman di Muflin ini semuanya diberi kesuburan sama Allah. Keluarganya bisa berziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah berkali-kali. Caranya sholawat, jangan tinggal, benar-benar. Pokoknya habis salam sholat jangan sila dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum baca. Sallallahu. Ngitungnya pakai ini nih. Kalau nggak buat tasbih 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 20 lipat 5 kali udah 100. Semenit enggak lebih tidak. Tapi kalau bacanya kenceng semenit setengah 100 tuh. Sallallahu alaihi Muhammad kan kencang namanya. Terus semenit setengah. Kalau pelan semenit. Enggak lebih tidak. 1 menit tuh. Tapi dahsyat, namanya sholawat peternakan rezeki. Jangan cupang doang yang diternak, rezeki yang diternak. Kalau nernak cupang aja panen ya, apalagi nernak rezeki. Ya, Allah maha mendengar. Jangan tidak. Doa-doa. Sayang sekali kalau kita nggak doa, rugi. Tuhan maha mendengar. Orang yang tidak mau doa itu namanya orang sombong. Orang nggak mau doa itu sombong dia. Coba bacaan sholat itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Apa artinya? At-tahiyatu segala macam bentuk penghormatan punya Allah. Hormat punya Allah. Mubarakatuh barokah punya Allah. Terus as-sholawatu kasih sayang punya Allah. At-thayyibatu yang enak-enak punya Allah. Hidup enak, hidup berkah, hidup berlimpah kasih sayang, hidup berlimpah kemuliaan punya Allah. Jadi siapa yang pengen mulia Allah, siapa yang pengen barakah Allah, siapa yang pengen kasih sayang Allah, siapa yang pengen enak hidupnya Allah, caranya assalamu alaika, deketin Nabi Muhammad. Nggak ada cara. Apalagi kita yang umurnya udah senja, mau ngandelin ibadah apa? Udah payah, ambek doang gede. Ibadah udah nggak kuat, sholawat aja. Beneran. Subur. Saya tidak mau duduk di majelis lalu kemudian tidak dapetin kesuburan. Nggak mau. Saya pengen
teman-teman majlis itu diberi kemudahan jalan hidup. Makanya baca sholawat, baca ratib. Kami dari dulu baca sholawat dan baca ratib. Jangan tinggal. Insya Allah semuanya diberi kesuburan oleh Allah. Yakin hakul yakin. Asal jangan tinggal sholawat ratib. Sholawat ratib. Udah ini aja. Subur. Bener-bener. Nggak bingung. Mau corona sampai kiamat kayak. Kalau orang baca ratib, Allah kasih tenang hidupnya. Tenang itu menghasilkan pikiran positif. Tapi kalau gusar, imun menurun, negatif dan buruk pada kesehatan kita. Dan ini repot. Allah dengar semua itu. Maka yang bagus-baguslah. Mudah-mudahan Allah beri kita semuanya kemantapan iman kepada Allah. Kita kuat untuk berdoa, mengakrabkan diri dengan Rasulullah melalui sholawat, mengakrabkan diri dengan ahlul baitnya melalui ratibul haddad, agar Allah beri kita semuanya kesuburan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.